Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita kembali dapat bertemu dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Mari sebelum kita belajar lebih lanjut, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu. Kuala hati kami, pengertian kami, pikiran kami, untuk kami dapat belajar dan memahami Tuhan, firman-Mu, dan mampukan kami untuk mengerti isi hati-Mu dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yang saat ini kita sudah sampai di episode yang ke-10 dari program belajar bareng Kejadian, pelajaran Alkitab berseri bersama saya di GPG Hawonosobo. Dalam episode ke-10 ini, saya mengambil sebuah judul yaitu Menjaga Kelestarian Alam. Judul yang cukup sering mungkin kita dengarkan, tapi ini kalau kita lihat dalam kitab Kejadian sangat penting untuk kita renungkan di tengah berbagai macam kondisi dunia sekarang, baik itu situasi politik, ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Tetapi juga seringkali kita bisa melupakan situasi alam, iklim, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita hubungkan dengan eskatologi, Bapak Ibu Saudara sekalian, cabang teologi tentang akhir zaman, seringkali digambarkan bahwa akan ada berbagai macam tanda-tanda zaman, gempa bumi yang dahsyat, tanda di langit, dan lain sebagainya. Ini semua tidak dapat dilepaskan dari alam. Kalau kita melihat berbagai macam juga kerusakan alam telah terjadi dan sedang terjadi, dan apakah kita sebagai orang percaya, umat Tuhan, turut berperan dalam menjaga kelestarian alam di lingkungan terdekat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam tema ini dan kita mereview tema sebelumnya. Judul sebelumnya Langit sebagai Penanda. Di sana Yesus mengatakan kepada para pendengarnya, rupa langit, tanda langit kamu tahu, tetapi apakah kamu juga tahu tentang tanda zaman? Ya, dan kemudian di akhir zaman ada tanda-tanda di langit menjadi penanda bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dan kita sebagai orang percaya terus dipersiapkan untuk menyambut kedatangannya. Langit juga terbatas, Bapak Ibu, dalam arti jangka waktunya, kehadirannya. Langit ini dikatakan terbatas sebab di Lukas 21 ayat 33 dikatakan langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Langit yang kita lihat sekarang, bumi yang kita diami sekarang. Kalau dalam Lukas 21 ayat 33 katakan suatu saat akan berlalu. Tetapi firman Tuhan akan tetap ada. Kemudian Wahyu 21 dari ayat 1 di sana ada yang disampaikan lewat Rasul Yohanes ketika dia menerima penglihatan, yaitu akan adanya langit dan bumi yang baru dan akan ada Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya di tengah segala kerusakan iklim, ya, kerusakan alam dan lain sebagainya, kondisi iklim dan lain sebagainya, kita punya satu pengharapan langit dan bumi yang baru. Dalam arti kemudian kita punya pengharapan itu, kita terus setia dalam pengiringan kita akan Tuhan. Di sisi lain, Bapak Ibu, seperti tema kita juga tidak turut serta dalam kerusakan alam, tapi kita belajar untuk ikut dalam melestarikan. Ini hubungannya dengan penciptaan di hari ketiga, Bapak Ibu. Di Kejadian 1 ayat 9 sampai 13, mari sama-sama kita baca. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kejadian 1 ayat 9 sampai 13.
Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis buah-buahan, pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di sini bahwa ada pemisahan antara laut dan darat, ya, antara air dan bagian yang kering. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itu kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama ada pemisahan ya antara laut dan darat, bagian bumi yang kering dan bagian bumi yang ada airnya. Kalau kita bayangkan, bandingkan dengan keadaan kita sekarang, bumi kita sekarang tentu kalau sesuai dengan firman ini sangat berbeda ya. Kalau sekarang begitu banyak lautan, begitu banyak pemisahan, ada pulau-pulau dan lain sebagainya. Tetapi di zaman dulu Bapak Ibu saudara sekalian tentu sangat berbeda. Bahkan kalau kita melihat cerita-cerita tentang kerajaan kuno dan lain sebagainya, banyak yang sudah tidak terdeteksi lagi lokasinya di mana karena rupanya sudah tergenang oleh air. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai manusia tentu kita bersyukur pada Tuhan ketika kita bisa ditempatkan Tuhan di bumi ini. Ada pemisahan laut, darat, ya sesuai dengan yang Tuhan katakan. Tapi di sisi lain, mari kita juga memikirkan bagaimana seringkali juga kalau kita melihat ada tantangan kerusakan alam di mana-mana. Ada tantangan kerusakan alam, misalnya di laut, Bapak Ibu, begitu banyak sampah, begitu banyak kotoran-kotoran, begitu banyak hal-hal yang merusak sampai ke terumbu karang dan lain sebagainya. Demikian juga di darat, kerusakannya tidak kalah hebat. Bapak Ibu, bagaimana orang seringkali membuang barang sampah sembarangan, bagaimana orang tidak peduli tentang polusi udara dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya satu panggilan. Kalau Tuhan sudah membuat semuanya baik, mari kita juga menjadi orang-orang baik yang juga ikut melestarikan alam, lingkungan sekitar kita. Dimulai dari hal-hal yang kecil, membuang sampah tidak sembarangan, kemudian juga tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan yang merugikan alam sekitar dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu, sebab kalau kita lihat seringkali bencana bisa terjadi sejatinya karena kesalahan manusia sendiri. Karena mungkin kalau ada longsor manusia tidak memperhatikan tanam-tanaman yang seharusnya ditanam dan lain sebagainya. Peran gereja hendaknya tidak hanya menjadi penonton, ya, tetapi kita mulai dari hal-hal yang kecil dapat turut serta menjaga kelestarian alam. Dan saya katakan tantangannya sangat tidak mudah, karena tantangannya seringkali di atas namakan pembangunan, perluasan wilayah, dan lain sebagainya. Maka ada istilah illegal logging, itu apa ya namanya, penebangan liar, pembabatan hutan secara liar. Kemudian juga bagaimana kita melihat ada kampung-kampung kumuh di perkotaan, mereka buang air ya di sungai yang sama, mereka minum di sungai yang sama, dan lain sebagainya. Semua di atas namakan pembangunan.
Maka kadang kita bisa melihat bagaimana di kota besar ya, contohnya di satu perumahan yang begitu elit, tetapi di sampingnya sudah ada perkampungan kumuh. Bagaimana manusia seringkali dengan dalih mau menciptakan hunian yang layak, tapi mengorbankan lingkungan sekitar. Nah, maka saya katakan tantangan tidak mudah, sebab yang kita perhatikan kecenderungannya adalah para pengembang, para pencari uang, dan lain sebagainya, mereka tidak terlalu memperhatikan tentang alam, maka seringkali banyak masalah terjadi. Nah, Bapak Ibu, kita melihat dampak-dampak inilah yang saat ini sedang terjadi, adanya banjir, adanya kemudian berbagai macam bencana, longsor, ya, dan lain sebagainya. Tidak lepas juga dari peran manusia, tidak lepas juga dari kesalahan manusia. Dan inilah sebabnya kita sebagai orang Kristen pun perlu memahami pemahaman yang tepat, perlu memiliki pemahaman yang tepat, utamanya juga dalam kita beriman, menghidupi iman kita sebagai orang percaya. Seringkali ada orang yang kemudian mungkin karena pemahaman yang keliru dapat menitik beratkan hanya pada ayat-ayat tertentu, ya, hanya pada ayat-ayat tertentu. Kita lihat misalnya Bapak Ibu di Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, manusia, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat ini seringkali kemudian dipakai untuk pembenaran ketika orang menaklukkan bumi. Kemudian mereka membabat pohon-pohonan dengan sembarangan, mereka berburu, bahkan hewan-hewan yang dilindungi dengan sembarangan. Mereka mencari nafkah dengan menambang di tempat-tempat yang tidak semestinya. Nah, ini mereka secara tidak sadar punya konsep, saya manusia, saya harus menaklukkan bumi untuk kepentingan saya. Dan tidak dipungkiri Bapak Ibu Saudara sekalian, memang orang-orang Kristen pun di zaman dulu ya bukan bahkan sampai sekarang punya konsep yang sama. Bagaimana mereka punya konsep kalau bumi itu ya harus ditaklukkan bagaimanapun caranya untuk kepentingan manusia, untuk kebaikan manusia. Sehingga yang seringkali terjadi adalah kemudian kerugian alam di mana-mana, kerusakan alam di mana-mana. Maka belakangan ini bahkan sudah mungkin bertahun-tahun yang lalu ada istilah teologi ekologi. Ya, teologi ekologi yang mencoba untuk mendekati alam ini dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat apa sih pengertian dari teologi ini, misalnya sekilas tentang teologi ekologi, ekologi bukan sekedar ilmu alam, tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, budaya. Ekologi ditandai dengan relasi timbal balik antara manusia dan ciptaan lainnya. Oleh karenanya, diskursus ekologi tidak terbatas pada konservasi alam, tetapi juga keadilan secara global. Terkait hal ini, ekonomi pasar mendorong pola konsumsi yang tidak berkelanjutan dan berdampak negatif kepada masyarakat miskin. Selain itu, penggunaan energi dalam masyarakat industri mempengaruhi iklim global. Berhadapan dengan persoalan itu, para teolog lingkungan menegaskan pentingnya refleksi teologis tentang ekologi atau alam. Menurut L. White, ini tahun 1907 sampai 1987, seperti yang saya sampaikan tadi, kekristenan mengajarkan antroposentrisme, ya, tentang bahwa manusia adalah pusat. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang merayap di bumi. Yang tadi kita baca di Kejadian 1 ayat 28. Jadi mereka harus bertanggung jawab atas krisis ekologi. Para ahli mengakui bahwa argumentasi White ini seringkali digunakan untuk membenarkan tindakan eksploitasi alam.
Meski demikian, terdapat kemungkinan pembacaan alternatif terhadap Kejadian 1 ayat 28 berorientasi pada prinsip-prinsip keadilan lingkungan. Ya, di sini Bapak Ibu kita baca secara sepintas bagaimana para tokoh gereja pun Bapak Ibu Saudara sekalian sudah kemudian memikirkan tentang apakah kita sudah berteologi dengan benar, beriman dengan benar, punya pemahaman dengan benar, misalnya tentang alam. Seringkali kita pikir alam ya harus ditaklukkan, alam harus menghasilkan buat saya, alam harus kemudian takluk, tunduk di tangan saya. Tetapi tanpa memikirkan juga keberlanjutan dari alam itu. Nah, Bapak Ibu, kita belajar bagaimana dalam hidup ini kita juga menghargai, ya, menghargai ciptaan Tuhan. Salah satu seruan yang disampaikan Paus, ya, kalau hari-hari ini ada berita tentang Paus yang datang ke Indonesia, adalah Laudate Deum, puji Tuhan. Anjuran apostolik oleh Paus Fransiskus yang diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2023. Paus menyerukan tindakan cepat melawan krisis iklim dan mengutuk pihak-pihak yang melakukan penyangkalan perubahan iklim dalam tulisannya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam dokumen ini, Paus mengungkapkan harapan agar masyarakat di seluruh dunia mengubah gaya hidup mereka dan mengintensifkan kegiatan akar rumput di bawah yang bertujuan mengurangi dampak negatif manusia terhadap lingkungan alam untuk mencegah kerusakan yang lebih tragis kepada bumi. Paus juga menyerukan politisi dan orang kaya untuk bekerja demi kebaikan bersama dan bukan demi keuntungan dan kepentingan tertentu. Paus menekankan bahwa ketika manusia mengaku mengambil tempat Tuhan, mereka menjadi musuh terburuk bagi diri mereka sendiri. Ya, manusia seringkali merasa saya Tuhan, saya berhak mendapat yang terbaik dari alam. Alam harus menghasilkan, ya, kemudian melakukan berbagai macam cara untuk mengeksploitasi, ya, istilahnya alam. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, seruan ini pun hendaknya patut kita renungkan. Kita sebagai anak Tuhan jangan hanya taunya ya ke gereja, kemudian taunya ya ibadah, taunya ya melayani, nyanyi, bermain musik dan lain sebagainya. Tetapi mari Bapak Ibu kita pun coba kita belajar untuk menghargai alam di sekitar kita. Bagaimana kita juga tidak hanya mau untungnya sendiri, tidak hanya mau untuk memenuhi kepentingan kita sendiri tanpa memikirkan keadilan bagi yang lain. Sebabnya kita perlu memberi perhatian juga kepada alam di sekitar kita dimanapun kita berada, dalam apapun yang kita kerjakan. Membuang sampah pada tempatnya, tidak berpola hidup konsumtif, ya, dalam arti membeli barang-barang yang seharusnya tidak perlu dibeli dan lain sebagainya. Dengan demikian kita sedikit berkontribusi untuk kelestarian alam. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang firman Tuhan katakan tadi, ketika di hari ketiga, di ayat 11 dikatakan, berfirman Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Mari kita sebagai manusia juga melihat alam ini sebagai sesuatu yang baik, dalam arti tidak kita eksploitasi sembarangan, tidak kita perlakukan sembarangan, tapi mari kita belajar untuk dari hal-hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan, kita tidak merusak lingkungan di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami, Tuhan, memampukan kami untuk mengerti bahwa semua yang Kau ciptakan itu baik adanya, termasuk alam, lautan, daratan, tumbuh-tumbuhan yang Kau ciptakan semua, sejatinya itu semua baik adanya dan untuk kebaikan bersama ya Tuhan. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai gereja-Mu untuk ambil bagian dalam kelestarian alam
dan bukan justru mengeksploitasinya Tuhan. Menolong kami hidup dalam kebenaran-Mu, menolong kami untuk terus hidup dalam anugerah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada, dalam apapun yang mereka kerjakan, Engkau yang selalu menyertai dan memberkati. Kami akhiri Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.